Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anakku yang Bapak sayangi, hari ini semua masuk semua? Alhamdulillah. Tidak ada yang absen? Alhamdulillah. Anak-anakku yang Bapak sayangi, pada hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran Al-Quran dan hadis. Dalam pelajaran Al-Quran dan hadis. Pelajaran Al-Quran hadis itu merupakan salah satu pelajaran wajib bagi anak-anak yang belajar di madrasah, baik madrasah ibtidaiyah maupun madrasah sanawiyah maupun madrasah aliyah, itu adalah wajib. Selain pelajaran wajib bagi kita, juga merupakan salah satu pedoman bagi hidup setiap insan atau setiap manusia. Makanya kalau kita kepingin bahagia hidupnya di dunia dan akhirat, harus mau mempelajari, mau berpegang teguh, mau mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnatullah. Anak-anak yang Bapak sayangi, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keseimbangan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Keseimbangan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Nah, salah satu dari ciri anak yang belajar di MTS atau di madrasah, baik ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, terutama ada di madrasah sanawiyah, yang harus kita tunjukkan, yang harus kita tonjolkan, yang harus kita buktikan kalau kita mau belajar menulis dan belajar yang lain. Pertama, kalimat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama, yang pertama. Kemudian yang kedua, cirinya bagi anak madrasah kalau mau belajar dan menulis, tanggal di atas sudut buku, tanggal, kemudian bulan, kemudian tahun. Setelah itu barulah kita menulis judul yang harus kita gunakan dalam belajar. Apa? Keseimbangan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Anak-anakku yang Bapak sayangi, mengapa kok kita manusia ini harus hidup seimbang? Jangan sampai kita hidup sebagai orang muslim itu sebagai anak MTS, hidupnya itu harus jangan setengah-setengah, tidak seimbang, harus seimbang. Kenapa? Karena dunia ini menjadi sarana untuk menuju akhirat. Dunia sarana untuk menuju akhirat. Itu jangan salah, jangan mementingkan salah satu di antaranya, hidup dunia saja, atau sebaliknya hidup akhirat saja, nggak boleh dua-duanya. Kita juga usaha
kita juga berdoa. Keperluan dunia juga sangat penting, keperluan akhirat pun juga sangat penting. Jangan jadikan bahwasanya hidup di dunia itu menjadi titik akhir dalam kehidupan manusia. Jangan jadikan hidup dunia ini menjadi titik akhir dalam kehidupan manusia. Nah, itu ya, kita harus seimbang. Dunia kita cari, akhirat pun kita cari. Usaha maksimal di dunia silakan, boleh, ya, silakan. Tapi waktunya kita dipanggil oleh Allah dalam arti melaksanakan sholat, ya berduyun-duyun datang semua pekerjaan. Kemudian kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, artinya panggilan Allah itu datang, ya kita harus berduyun-duyun. Semua pekerjaan kita tinggalkan untuk meminta sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita sujud menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kewajiban bagi kita semua. Jangan sampai kita sebagai ya manusia, orang mukmin itu ya malas-malesan. Sudah tahu, sudah dengar panggilan Allah, kemudian kita menghindar. Jangan sampai. Anak-anak yang Bapak sayangi, baik, kita akan simpulkan yang berkaitan dengan keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Ya, keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Barang siapa yang mengharapkan bahagia dunia, kita harus tahu ilmunya dunia. Barang siapa yang menginginkan bahagia akhirat, kita harus tahu ilmunya akhirat. Barang siapa yang menginginkan bahagia dua-duanya, maka kita harus tahu kedua-duanya ilmu itu. Nah, ilmu dunia kita dapatkan, ilmu akhirat juga kita dapatkan, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Sebagai umat muslim, bagi anak-anak semua harus punya kekuatan, kuat iman, kuat ekonomi, kuat ilmu, kuat semangat, kuat fisik. Itu ya, jangan loyo. Baik, terima kasih yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada anak-anak sekalian. Pelajaran pada pagi menjelang siang hari ini dengan judul keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Yang baru saja kita bahas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, kurang lebihnya tak ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.